Hai, selamat datang. Kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini, entah itu manusia, hewan, atau tumbuhan, memiliki kebutuhan paling dasar yaitu makan. Bagi manusia, ada berbagai cara untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan, sehingga diperlukan alat makan untuk mempermudah kita makan. Nah, salah satu alat makan yang hampir setiap makan pasti kita gunakan dan menjadi populer hampir di seluruh dunia, apalagi saat makan makanan yang cair atau berkuah, yaitu sendok. Dari manakah sendok bermula? Sejarawan mengungkapkan tidak dapat menentukan waktu yang tepat sejak kapan sendok ditemukan, tetapi arkeolog dapat menunjukkan bukti konkret sekitar 1000 sebelum Masehi dari Mesir kuno. Sendok bisa terbuat dari kayu, gading, batu api, dan ada juga dari batu tulis. Dan semua dihiasi dengan hieroglif atau simbol keagamaan. Jadi perkakas-perkakas ini sepenuhnya milik Firaun atau mungkin dewa-dewi lain untuk upacara keagamaan. Jadi di saat itu sendok masih belum dipergunakan sebagai alat makan. Tapi ada juga yang bilang awal mula sendok itu pada masa Neolitikum atau disebut zaman batu baru, atau bisa juga disebut zaman batu muda. Nah, ini ada sedikit info untuk kalian, tapi aku yakin sih semua pada tahu bahwa di zaman batu sebelum manusia mengenal adanya logam, manusia hidup dengan peralatan dari batu. Terjadi di ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, menurut para ahli, zaman batu ini ada 4 periode. Periode pertama disebut Paleolitikum, di mana manusianya masih menggunakan batu seadanya atau batu yang masih kasar dan mereka hidup berpindah-pindah atau disebut juga nomaden untuk mencari sumber makanan. Jadi di mana ada binatang buruan, ya di situ mereka tinggal. Kemudian periode berikutnya disebut masa Mesolitikum. Di zaman ini manusia hidup semi nomaden. Di masa ini manusia hidup masih ada yang berpindah-pindah dan ada juga yang sudah menetap dan mereka tinggal di gua-gua. Zaman ini masyarakat sudah mulai mengenal tradisi bercocok tanam. Dilanjutkan ke periode Neolitikum. Nah, di masa ini sudah lebih maju dan mengalami revolusi dari masa sebelumnya. Jadi di masa Neolitikum, manusia sudah mengenal estetika dan seni. Lalu mereka hidup bercocok tanam dan ada juga yang berternak. Dan periode keempat disebut Megalitikum. Sesuai namanya, mega artinya kan besar. Jadi ditemukan di zaman ini telah menciptakan bangunan dari batu yang berukuran sangat besar. Benda peninggalan itu berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat di zaman itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke masa Neolitik, yaitu masa sebelum Megalitikum. Sendok ditemukan di masa Neolitik Ozieri di Sardinia. Sendok sudah banyak digunakan yang terbuat dari keramik. Kata sendok diambil dari kata koklea dalam bahasa Yunani dan Romawi Latin yang berarti cangkang spiral. Karena cangkang kerang banyak ditemukan dan sering digunakan sebagai sendok. Kemudian dipasanglah tulang sebagai pegangannya. Lalu dengan adanya perkembangan waktu, sendok terbuat dari perunggu atau perak dan gagangnya berbentuk paku atau batang runcing. Tujuan dibentuk gagang seperti itu adalah untuk mengeluarkan siput dari cangkangnya. Ada pula sendok yang ujung gagangnya dikombinasi dengan pisau kecil yang terlipat. Walaupun pisau telah hilang saat ditemukan,
namun dapat terlihat engsel dan slot di sepanjang gagang sendok. Dipercaya bahan yang digunakan saat itu sebagai penanda status sosial, yaitu biasanya para orang kaya menggunakan sendok yang terbuat dari perunggu atau perak. Di daerah lain, zaman dinasti Shang di Tiongkok, sendok dibuat dari tulang dan juga ada yang dibuat dari perunggu dengan dirancang ujung yang tajam sebagai pemotong. Para arkeolog mengungkapkan bahwa sendok modern pertama dibuat di Inggris pada tahun 1259 dan kegunaan sendok pada saat itu bukan sebagai alat makan namun sebagai dekorasi. Di masa itu pula sendok digunakan dalam upacara pelantikan raja atau penguasa di Inggris yang disebut sebagai sendok upacara. Adapun di pertengahan abad, sendok di Eropa terbuat dari tanduk sapi, kayu, kuningan, dan timah putih. Kemudian pada abad ke-15 di Eropa, sendok dibuat satu set berisi 13 sendok dengan gambar 12 murid Yesus. Dan sendok yang ke-13 bergambar Tuhan Yesus. Dan di tahun sekitar 1536 sampai 1537 di Museum Inggris London memiliki satu set sendok namun gambar Bunda Maria sebagai sendok yang ke-13. Dan di abad ke-16 inilah sendok digunakan sebagai hadiah pembaptisan. Jika sendok itu terbuat dari perak dan emas, maka digunakan untuk membaptis orang kelas atas. Sedangkan jika dari tembaga atau kuningan, untuk kelas yang lebih rendah. Dan tradisi ini terus berlanjut hingga pertengahan abad ke-20. Di sekitar tahun 1760 sampai 1761, bentuk sendok berupa mangkuk yang ujungnya lebih pendek dan ujung gagang dibuat melengkung. Pada awal abad ke-18, bentuk mangkuk itu menjadi lebih sempit dan elips. Oke, lalu bagaimana dengan sejarah garpu yang umumnya sebagai pasangan si sendok? Sama dengan sendok, tidak dapat dipastikan kapan tahun yang tepat pertama kali garpu ditemukan. Namun ada beberapa pendapat. Itu yang pertama, menurut para arkeologis, garpu ditemukan dalam penggalian di Timur Tengah dan Mesir. Diduga digunakan sebagai perkakas menusuk makanan, bukan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Jadi kemungkinan pada masa itu untuk memasak daging atau alat bantu untuk memotong makanan. Ada juga pendapat mengatakan garpu telah digunakan oleh orang Mesir, Romawi, dan Yunani kuno, serta orang Guijia, yaitu orang Cina. Kemudian ada juga pendapat bahwa garpu pertama ditemukan tahun 1000 sebelum Masehi di Venesia, Italia, sebagai alat bantu memotong makanan. Pada abad keempat zaman Kekaisaran Bizantium dari Kerajaan Persia di Timur Tengah ditemukan garpu bergigi 4. Pada abad ke-11, garpu memiliki pandangan kurang menyenangkan. Pada zaman itu pernah terjadi umat Kristiani miskin sering melemparkan garpu saat melakukan aksi protes karena mereka menganggap bentuk garpu menyerupai tongkat dewa laut, yaitu dewa Poseidon. Dan mereka berpandangan Tuhan telah memberikan garpu alami, yaitu tangan, sebagai alat makan. Ada pula sebuah cerita tentang pernikahan seorang putri Bizantium yang bernama Theodora Anna Doukaina dengan putra di Venesia yang bernama Domenico Selvo. Pengantin wanita menginginkan pada saat pesta pernikahannya menggunakan garpu bagi seluruh tamu undangan. Jelas saja hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap dewa, karena
Pada zaman itu, para tamu pernikahan terbiasa menggunakan tangan kosong untuk menyantap hidangan pesta. Beberapa tahun kemudian, Theodora meninggal secara tragis setelah terjangkit penyakit, dan beberapa penduduk mengklaim bahwa kematiannya merupakan hukuman dari dewa. Pada abad pertengahan, kira-kira abad ke-14, garpu juga ditemukan dalam perkakas Raja Prancis Henry II karena istrinya Catherine de Medici membawa seperangkat alat makan garpu dari Italia sebagai alat makan pasta. Namun bentuknya hanya bergigi 2. Dan di zaman kira-kira abad ke-16, garpu yang berbentuk cabang 2 berukuran besar dan berat hanya dimiliki oleh orang kaya sebagai alat makan, dan baru sekitar abad 18 garpu mulai disediakan pada restoran-restoran sebagai alat makan. Sebagai tambahan informasi, ada pula alat makan yang disebut senpu atau sendok garpu, yaitu berbentuk seperti sendok dengan 2 atau 4 gigi garpu pada ujungnya. Dibuat sejak akhir abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1874, terdaftar sebagai markah dagang di Amerika Serikat dan Britania Raya, dan digunakan oleh tempat-tempat makanan cepat saji, sekolah, penjara, militer, dan hidangan maskapai penerbangan. Dan alat makan terakhir yang kita bahas adalah sumpit. Biasanya sumpit digunakan oleh orang-orang Asia seperti Jepang, Korea, dan Cina. Dan gak sedikit juga orang Indonesia menggunakan sumpit. Menurut history.com, sumpit ditemukan pertama kali di Tiongkok. Diperkirakan berasal dari tahun 1200 sebelum Masehi. Pada saat itu ditemukan 6 pasang sumpit terbuat dari perunggu sepanjang 26 cm dan lebar 1,1 sampai 1,3 cm. Digali dari reruntuhan Yin di daerah Henan. Kemungkinan pada saat itu untuk menjangkau jauh ke dalam panci air atau minyak mendidih dalam memasak. Jadi sumpit pertama kali digunakan sebagai alat masak atau mengatur api, dan ini terjadi sebelum dinasti Shang, kira-kira tahun 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Dan baru pada masa dinasti Han, kira-kira tahun 280 sampai 233 sebelum Masehi, sumpit digunakan sebagai alat makan. Hal ini terkait dengan ledakan populasi di seluruh Cina, sehingga untuk menghemat biaya bahan bakar, mereka mulai memotong makanan dalam bentuk potongan-potongan kecil. Ada juga yang berpendapat bahwa sumpit mulai digunakan pada masa dinasti Shang, yaitu 1105 sampai 1046 sebelum Masehi, di mana Raja Zhou menggunakan sumpit dari gading gajah untuk menyantap makanan. Pada masa itu, pengguna sumpit dari gading gajah adalah kalangan pejabat tinggi dan orang kaya. Selain sebagai alat makan, sumpit yang terbuat dari perak dalam istana kaisar digunakan untuk mendeteksi racun yang mungkin dimasukkan ke dalam makanan. Sumpit perak akan berubah warna akibat reaksi kimia jika makanan itu mengandung racun. Kemudian pada masa 500 Masehi, sumpit mulai menyebar di benua Asia seperti Vietnam, Jepang, dan Korea. Pada abad ke-6 atau 8, sumpit merupakan alat makan yang umum bagi suku Uighur yang tinggal di wilayah stepa Mongolia. Sumpit dari Tiongkok dibuat tidak runcing, sedangkan sumpit Jepang ujungnya dibuat sangat langsing untuk mengangkat tulang ikan dari daging sewaktu orang makan ikan. Dan orang Jepang menciptakan sumpit sekali pakai pada tahun
1878, terbuat dari bambu atau kayu. Sementara itu sumpit Korea umumnya terbuat dari bahan logam dan lebih ceper dari sumpit negara Asia lainnya. Sekian dulu sejarah tentang alat makan umumnya digunakan pada masyarakat kita. Semoga ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.